semuanya, pernahkah kalian berpikir bagaimana barang-barang yang kita gunakan setiap hari, mulai dari makanan, pakaian, hingga kendaraan, bisa sampai ke tangan kita? Sebagian besar barang tersebut melewati satu tempat yang sangat penting bagi Indonesia, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok. Sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia, kawasan ini memiliki peran yang sangat strategis sehingga ditetapkan sebagai objek vital nasional. Namun, semakin penting suatu objek, maka semakin besar pula ancaman kejahatan yang mengintainya. Pada video kali ini, kami akan membahas bagaimana Pelabuhan Tanjung Priok dijaga, ancaman apa aja sih yang dihadapi, teori kriminologi yang relevan, serta strategi pengamanan yang diterapkan. Sebelum membahas pengamanannya, kita perlu memahami terlebih dahulu nih, apa sih yang dimaksud dengan objek vital nasional? Objek vital nasional atau OVVITNAS adalah kawasan, bangunan, maupun instalasi yang memiliki peran strategis bagi negara, masyarakat, dan perekonomian nasional. Gangguan terhadap objek vital berdampak luas sekali, mulai dari terganggunya distribusi barang, aktivitas ekonomi, hingga stabilitas keamanan negara. Apa sih salah satu objek vital nasional di sektor transportasi? Yaitu Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan ini merupakan pintu utama perdagangan internasional Indonesia loh. Sebagian besar aktivitas ekspor dan impor nasional berlangsung di kawasan ini. Oleh karena itu, apabila operasional pelabuhan terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan logistik, tetapi juga oleh masyarakat luas melalui terganggunya rantai pasok dan distribusi kebutuhan pokok. Pengamanan Pelabuhan Tanjung Priok bukan hanya menjadi kebutuhan operasional, tapi juga merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Apa aja sih dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang mewajibkan setiap pelabuhan memiliki sistem keamanan fasilitas pelabuhan. Selain itu, terdapat juga Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang pengamanan objek vital nasional. Melalui regulasi tersebut, pemerintah mewajibkan adanya perlindungan khusus terhadap objek yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional. Yang artinya, keamanan Pelabuhan Tanjung Priok bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tapi juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia, aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok berlangsung selama 24 jam. Ribuan pekerja kendaraan logistik, kapal domestik maupun internasional keluar masuk setiap hari. Tingginya mobilitas tersebut tentu membawa berbagai risiko keamanan. Berdasarkan data Polres Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2025, terdapat 348 perkara pidana yang ditangani terdiri dari 252 kasus kriminal umum dan 96 kasus narkotika. Dengan tingkat penyelesaian perkara mencapai sekitar 92%. Risiko kejahatan yang paling sering terjadi adalah pertama, penyelundupan barang ilegal seperti narkotika, satwa dilindungi, rokok tanpa cukai, dan barang elektronik legal. Kedua, pencurian kargo dan kendaraan yang menyasar barang-barang bernilai tinggi. Ketiga, ada pemalsuan dokumen dan praktik mafia logistik. Keempat, ancaman kejahatan cyber yang menyerang sistem digital pelabuhan. Selain itu, terdapat pula risiko sabotase terhadap fasilitas pelabuhan maupun aksi terorisme yang dapat mengganggu rantai pasok nasional.
menganalisis mengapa kejahatan tersebut dapat terjadi, kelompok kami menggunakan routine activity theory yang dikembangkan oleh Roger Cohen dan Mercedes Wilson. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan akan terjadi apabila terdapat 3 unsur secara bersamaan, yaitu yang pertama, motivate of the offender, yaitu pelaku yang memiliki niat melakukan kejahatan. Yang kedua, suitable target, yaitu target yang bernilai dan menarik. Yang ketiga, absence of capable guardian, yaitu lemahnya pengawasan. Jika kita kaitkan dengan pelabuhan Tanjung Priuk, ketiga unsur tersebut sangat terlihat pelaku yang bermotivasi berasal dari jaringan kriminal maupun pelaku individu. Targetnya adalah kontainer, barang ekspor dan impor, kendaraan logistik, hingga sistem informasi pelabuhan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sedangkan unsur ketiga dapat muncul apabila terdapat kelemahan pengawasan seperti pemeriksaan kontainer yang kurang optimal, pengawasan CCTV yang tidak maksimal, atau lemahnya pengendalian akses. Artinya, teori ini menunjukkan bahwa penjaga kejahatan tidak hanya dilakukan untuk menangkap pelaku, tetapi juga dengan mempersulit peluang terjadinya kejahatan melalui peningkat pengawasan. Lalu, bagaimana strategi pengamanan yang harus diterapkan? Pengamanan dilakukan melalui penerapan standar operasional prosedur atau yang sering disebut SOP yang sudah mencakup pemeriksaan identitas, pemeriksaan kendaraan, pemeriksaan kontainer, patroli darat maupun laut, serta pengawasan menggunakan sebuah CCTV. Selain itu, digunakan teknologi seperti scanner kontainer, sistem kontrol akses elektronik, kartu identitas digital, hingga keamanan informasi untuk melindungi data sebuah operasional yang ada di pelabuhan. Penanganan juga melibatkan banyak instansi, antara lain yaitu Pelindo, KSOP, Polri, TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, BNN, dan juga petugas keamanan internalnya. Koordinasi antar instansi menjadi faktor yang sangat penting agar tidak terjadi celah pengawasan maupun miskom yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Nah, dengan adanya pembagian tugas yang jelas, proses deteksi maupun penanganan ancaman dapat dilakukan secara lebih cepat dan lebih efektif. Berdasarkan hasil analisis kami, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan keamanan Pelabuhan Tanjung Priok. Yang pertama, meningkatkan penggunaan teknologi keamanan seperti CCTV yang berbasis Artificial Intelligence, Command Center, serta sistem biometrik untuk kawasan-kawasan atau area pelabuhan yang terbatas atau sulit dijangkau. Lalu yang kedua, memperkuat keamanan cyber agar sistem digital pelabuhan itu dapat terlindungi dari serangan peretas. Yang ketiga, rekomendasi yang ketiga, meningkatkan pelatihan personel keamanan melalui simulasi ancaman
yang dilakukan secara berkala. Ketiga, meningkatkan pelatihan personel keamanan melalui simulasi ancaman secara berkala. Untuk yang keempat, memperkuat koordinasi antar setiap instansi agar respon terhadap setiap ancaman menjadi lebih cepat. Selain itu, penerapan konsep CPTD juga harus terus dikembangkan, misalnya melalui pencahayaan yang baik, penataan ruang kerja yang mudah diawasi, pemasangan pagar pembatas, serta pengendalian akses ke area vital, sehingga peluang terjadinya kejahatan mudah diminimalisir. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa Pelabuhan Tanjung Priuk memiliki peran yang sangat penting sebagai objek vital nasional. Besarnya aktivitas logistik menjadikan pelabuhan ini rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan, mulai dari penyelundupan, pencurian, narkotika, hingga ancaman cyber. Melalui rutin activity teori, kita dapat memahami bahwa kejahatan terjadi karena adanya pelaku, target yang bernilai, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, pengamanan harus dilakukan secara terintegrasi melalui penerapan SOP, penggunaan teknologi modern, koordinasi antar instansi, serta penerapan konsep CPTD. Dengan sistem keamanan yang kuat, Pelabuhan Tanjung Priuk dapat terus menjalankan perannya sebagai pusat logistik nasional sekaligus mendukung stabilitas ekonomi dan keamanan Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa lagi dari kami semua.